Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dan juga tutorial penggunaan e-modul fisika berbasis problem based learning pada materi momentum dan impuls untuk SMA atau MA kelas 10. Nah, yang pertama tentu saja ada cover, kemudian ada kata pengantar, kemudian dilanjut ada daftar isi, kemudian ada peta konsep, kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, kemudian ada IPKD atau indikator pencapaian kompetensi dasar, kemudian ada tujuan dari pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada juga petunjuk penggunaan modul. Nah, sebelum menggunakan modul ini diharapkan membaca terlebih dahulu petunjuk penggunaan modul. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran berbasis PBL. Nah, karena menggunakan model pembelajaran PBL, maka untuk langkah-langkahnya atau sintaksnya kita mengikuti dari model pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu ada tahap orientasi terhadap masalah, kemudian ada tahap mengorganisasikan peserta didik, kemudian ada tahap melakukan penyelidikan individual maupun kelompok, kemudian ada tahap menyajikan hasil, dan yang terakhir ada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya masuk pada kegiatan pembelajaran. Pada e-modul ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu di sini ada momentum dan impuls. Kemudian nanti pada kegiatan pembelajaran 2 ada subbab hukum kekekalan momentum. Kemudian yang pembelajaran 3 ada subbab tumbukan. Nah, untuk langkah yang pertama seperti yang telah disampaikan tadi yaitu orientasi masalah. Di sini siswa disajikan bacaan. Nah, di sini nanti diuraikan permasalahan yang ada. Bisa dibaca, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk lebih jelasnya juga bisa masuk ke video yang telah disediakan. Jadi langsung diklik pada gambar ini nanti akan mengarah ke video. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa, di mana siswa akan berdiskusi secara individu maupun kelompok mengenai pertanyaan pada bagian orientasi masalah tadi dan membuat hipotesis sementara. Nah, dari permasalahan yang ada di sini, nah siswa membuat hipotesis sementara atau dugaan sementara atau jawaban terhadap permasalahan tadi. Nah, jawabannya sementara itu bisa diberikan pada link. Jadi langsung diklik saja untuk linknya. Nah, akan muncul Google Form. Nanti di sini bisa dituliskan untuk hipotesisnya atau jawabannya terhadap permasalahan tadi. Kemudian setelah selesai di sini ada uraian atau pendahuluan singkat mengenai penjelasan momentum dan juga impuls sebelum melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap investigasi. Nah, pada tahap investigasi ini siswa dapat melakukan percobaan secara virtual. Untuk LKPD atau LKS-nya bisa langsung diklik di sini. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ditunggu sampai dia ada kotak yang bisa diberikan tulisan. Jadi kita bisa menuliskan untuk kelasnya, misal di sini kelasnya kelas 10. Kemudian untuk anggota kelompoknya, misal di sini kelompok 4. Kemudian anggotanya siapa? Bisa
tuliskan. Nah, bisa kemudian dibaca untuk tujuan percobaan, kemudian alat dan bahan yang harus disiapkan, kemudian masuk ke langkah-langkah percobaan. Nah, di sini bisa ini ya, untuk yang kedua adalah membuka program PET. Bisa diklik untuk kotak yang ada di sini, nanti akan masuk ke virtual laboratorium, yaitu PET. Nanti tampilannya dia akan seperti ini. Masuk ke PET, dan ini tampilan untuk PET-nya ketika kita klik. Nah, kita pilih yang satu dimensi. Nah, setelah memilih yang satu dimensi, kita bisa mengklik di more data, kemudian kita centang di momentum, energi kinetik, di elastisitasnya dia 100, sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD ya, sesuai dengan langkah-langkah ini. Nah, di sini nanti dia ada kotak-kotak, ada data-data yang sudah dituliskan, kemudian ada yang masih kosong. Nah, di sini kita lihat dulu untuk keterangannya. M1 itu apa, V1 itu apa, kemudian P itu apa. Nah, di sini untuk M1 kan dia massa bola 1, kemudian V1 adalah kecepatan bola 1 sebelum tumbukan. Nilainya adalah 1 dan juga 0. Untuk bola 2 ini ya, kita sejajarkan. Jadi yang dikerjakan yang satu baris dulu. Kemudian di M2 massa bola 2-nya dia 1, kemudian V2 atau kecepatan bola 2 sebelum tumbukannya dia nilainya -1. Yang dicari adalah P1, momentum sebelum tumbukan, kemudian kecepatan setelah bertumbukan, momentum bola 1 setelah bertumbukan, dan juga ini yang bagian bola 2, yaitu ada momentum bola 2 sebelum tumbukan, kecepatan bola 2 setelah tumbukan, kemudian momentum bola 2 setelah tumbukan. Nah, data-data yang sudah ada ini nanti kita bisa masukkan di sini. Nah, untuk massa bola 1, ini 1 ya, berarti untuk bola 1. Dia kan tadi massanya 1. Kemudian untuk kecepatannya dia 0. Kemudian yang bola 2 dia massanya juga 1. Untuk kecepatannya dia -1. Minus itu dia menandakan arahnya. Arahnya dia ini ke kiri. Nah, setelah ini kan ini sebelum tumbukan, jadi kita bisa mengetahui momentum sebelum tumbukan. Di sini momentum bola 1 sebelum tumbukan adalah 0, dan juga momentum tadi 1 ya. Momentum bola 2 sebelum tumbukan dia -1. Nah, bisa kita langsung tulis di sini 0, di sini -1 yang sebelum tumbukan. Nah, baru kita tumbukan bola 2 ini dengan mengklik ini. Kalau dirasa terlalu cepat bisa disetting untuk slow. Nah, setelah tumbukan kita bisa mengetahui kecepatan setelah tumbukan. Nah, di sini kecepatannya bola 1 menjadi -1 dan bola 2 menjadi 0. Kemudian untuk momentumnya juga sama, berubah. Nah, bisa kita misal di sini tadi -1 menjadi -1, momentumnya juga -1. Kemudian ini tadi 0, momentumnya dia juga menjadi 0. Seperti itu nanti pengerjaannya. Untuk baris 2-4 caranya sama, tinggal memasukkan untuk data-datanya. Nah, untuk yang percobaan 2 ini dia tidak
menggunakan virtual lab. Jadi langsung kita kerjakan. Di sini kan sudah disediakan data. Tinggal kita menghitung data yang belum ada. Misal di sini ada delta P. Delta P di sini adalah selisih momentum sebelum dan sesudah benda diberikan gaya impulsif. Dirumuskan dengan delta P sama dengan M dikalikan V aksen min V. Nah, tinggal kita masukkan untuk rumusnya. Nah, delta P sama dengan M dikalikan V aksen dikurangi V. Nah, M-nya dia misalkan di sini. M-nya dia 1. Berarti dikalikan V aksennya dia 2 dikurangi 0. Berarti 1 dikurangi 1 dikalikan 2. Berarti hasilnya 2. Sama juga untuk di sini gaya impulsif tinggal kita hitung, misalnya delta P-nya dia tadi dapat 2. Berarti kan untuk gaya impulsif 2 dibagi delta T. Delta T adalah 0,001. Berarti 2 dibagi 0,001. Jawabannya bisa ditulis di sini. Kemudian untuk impulsnya juga sama. Di sini kan rumus impuls adalah F dikalikan delta T. F-nya dari yang sudah diketahui di sini tadi. Kalau sudah ketemu, kita masukkan F dikalikan delta T. Delta T-nya ini 0,001. Nah, hasilnya berapa dituliskan seperti itu. Itu untuk percobaan yang kedua. Nah, selanjutnya setelah selesai kita bisa mengerjakan untuk bagian diskusinya di sini. Ya, bisa dikerjakan, dijawab. Kemudian setelah selesai, di sini juga memberikan kesimpulan. Setelah selesai, kita bisa klik finish. Kemudian di sini ini ya, namanya siapa, terus dari SMA-nya mana misal, kemudian dikirim. Nah, ini sudah terkirim ke email dari gurunya. Nah, selanjutnya menyajikan hasil. Di menyajikan hasil ini siswa nanti akan mempresentasikan hasil yang telah didapat dari LKPD ini tadi. Karena LKPD-nya tadi yang sudah terisi dikumpulkan, jadi diharapkan sebelum presentasi bisa layarnya di screenshot dulu untuk bahan presentasi, atau data-datanya dicatat sebelum dikumpulkan, itu dicatat. Nah, kemudian setelah selesai presentasi masuk ke bagian analisis dan evaluasi. Di sini nanti guru bersama siswa akan membahas mengenai apa itu momentum, apa itu impuls dan sebagainya. Kemudian membahas di awal tadi mengenai permasalahan yang di awal. Nah, di sini akan dibahas kembali permasalahan. Kemudian di sini ada contoh soal. Ada contoh-contoh soal. Di sini menggunakan pengerjaan soal-soal menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama ada pendekatan fisika atau physics approach. Kemudian ada aplikasi fisika yang spesifik atau specific application of physics. Kemudian ada prosedur matematika atau mathematical procedure. Kemudian ada kesimpulan yang logis atau useful progression. Jadi ketika nanti ada tugas-tugas soal-soal, nanti pengerjaannya menurut langkah-langkah ini. Kemudian ada rangkuman, ada evaluasi bab 1. Nah, ini nanti ketika diklik tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti bisa langsung dikerjakan untuk soal-soalnya. Bisa langsung dikerjakan. Nah, selanjutnya ada pedoman penskoran. Ini untuk evaluasi kita apakah kita sudah menguasai materi atau belum berdasarkan hasil yang telah
kita capai dari kegiatan evaluasi ini. Nah, selanjutnya di kegiatan pembelajaran 2 sama ada orientasi masalah, juga ada video, ini fitur-fiturnya sama. Ada rangkuman, ada evaluasi juga, ada pedoman penskoran. Di kegiatan pembelajaran 3 juga sama untuk langkah-langkahnya. Mungkin perbedaannya di LKPD 3. Nah, seperti biasa bisa diisi langsung untuk nama anggota kelompok dan sebagainya, membaca tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah percobaan. Ini ada 3 percobaan yang berbeda, ada tumbukan ranting sempurna, ada dan sebagainya. Yang penting kita melaksanakan langkah-langkah yang ada di sini, karena antara percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 ini memiliki langkah-langkah yang berbeda. Nah, untuk cara pengerjaannya kemungkinan sama seperti yang pertama tadi. Dicari yang belum, data-data yang belum ditemukan. Nah, di sini setelah ini sudah terisi, sudah ketemu, nanti di sini juga misal di sini sudah ditemukan untuk momentum satunya, momentum sebelum tumbukan, misal di sini 2. Nah, di sini sebelum tumbukan dia momentumnya berapa? Tadi kan 2. Nah, yang bola 2 berapa? Misal tadi ketemu 1. Nah, ini kita jumlahkan berarti 3. Nah, untuk yang setelah tumbukan, nah setelah bola tumbukan ini ya, data misal di sini dia menjadi 3. Terus setelah tumbukan di sini dia menjadi 2. Nah, di sini 3 ditulis, di sini 2. Nah, jumlahnya adalah misal 5 misalnya. Nah, bisa kayak gitu. Kemudian di sini sama caranya, di sini juga sama. Bedanya lagi di sini ada energi kinetik. Energi kinetik. Nah, di sini ada 2 energi kinetik. Yang pertama delta EK. Di sini energi kinetik sistem sebelum bertumbukan, dan yang ini energi kinetik, jumlah energi kinetik sistem setelah bertumbukan. Misal sebelum bertumbukan di sini dia energi kinetiknya 0,5. Nah, bisa ditulis misal di sini 0,5. Nah, setelah bertumbukan ini kan sekalian, nanti setelah dia bertumbukan kita amati energi kinetiknya dia berubah atau tidak. Itu dia tetap ternyata 0,5 setelah tumbukan. Ini juga sama seperti sebelumnya. Setelah itu bisa langsung ke bagian diskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada. Setelah itu kalau sudah selesai bisa diklik finish. Tuh. Nah, di sini ada analisis dan evaluasi. Kemudian ada contoh-contoh soal, ada rangkuman. Kemudian ada di sini ada evaluasi lagi. Nah, di sini yang di akhir ini ada pendalaman materi berupa video. Nanti pengguna bisa langsung mengklik gambar dan akan diarahkan ke video. Kemudian untuk selanjutnya ada evaluasi akhir. Nah, di sini selanjutnya ada pedoman penskoran juga untuk mengevaluasi. Ada daftar pusaka dan juga ada glosarium. Nah, mungkin itu saja
penjelasan dari saya mengenai tutorial penggunaan e-modul dan juga fitur-fitur yang ada pada e-modul. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.